Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil walidayni A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu faslun nawaqidul wudu'i. Faslun utawi iku ana asal suci nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang batalake wudu atau pira-pira perkara kang ngrusak wudu iku arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. Al-awalu utawi kang pertama iku al-khariju barang kang metu min ahadis sabilaini sangking salah sijine dalan nyata min kubulin sangking kubul au duburin utawa dubur. Kubul ngarep au duburin utawa dalan buri. Rihun opo rihun au ghairuhu utawa liyane rih ilal mania angin mani ila angkol para rawuh ingkang kula mulyakaken hadirin jamaah. Alhamdulillah malam kadintoh kula panjenengan bisa pepanggian boleh dalam rangka ta'lim ta'allum belajar mengajar dalam rangka nembe ilmu tolabul ilmi mencari ilmu. Pada pertemuan malam ini badan kaulah mau menjelaskan tentang masalah perkara-perkara yang dapat merusak atau membatalkan terhadap wudu. Dalam kitab Kasyifatus Saja, syarah daripada kitab Safinah, aneka jelasaki bahwasanya hal-hal yang dapat merusak terhadap wudu, perkara-perkara sing batalno wudu niki wonten papat. Ada 4 perkara yang dapat merusak terhadap wudu. Artinya wudu kita batal ketika 4 perkara ini menimpa terhadap kita. Nah, saya menjelaskan ini ada 4 perkara sesuai dengan referensi kitab yang saya baca. Artinya sesuai madhabina, madhab Imam Syafi'i, bukan ke madhab Maliki, Hanafi, Hambali. Di syarahnya dijelaskan fi bayanil ahdas. Jadi faslun, fasal di sini menjelaskan tentang macam-macam hadas. Artinya macam-macam sesuatu yang dapat merusak terhadap wudu. Yang pertama apa? Sepertama iki kadintoh al awalu
al khariju min ahadis sabilaini min kubulin au duburin. Keluarnya sesuatu dari dua jalan, baik jalan depan ataupun jalan belakang, kubul atau bedubur. Kubul atau bedubur. Mon kubul jalan depan, dubur jalan belakang. Keluarnya sesuatu dari dua jalan, dari salah satu dua lubang. Jadi bahasanya sukbah. Sukbah dari lubang kemaluan depan dan juga belakang. Hadza bayanun lis-sabilaini. Ikinto Kiai Musonif menjelaskan tentang keluarnya sesuatu dari dua jalan aneka dengan beberapa rincian. Dengan beberapa rincian. Keranten ngeten, sesuatu yang keluar dari dua jalan niki macam-macam. Perlu ada pentafsilan, perlu ada rincian. Rincian yang pertama, sesuatu yang keluar dari dua jalan, apapun itu bentuknya, entah itu keras ataupun itu benda cair, pokoknya metu dari dua jalan, salah satu dua jalan, batal, membatalkan. Tapi ada rincian lain karena ada permasalahan Kiai Musonif memberi pengertian yang berbeda. Perkara yang membatalkan wudhu adalah sesuatu yang keluar dari lubang manapun, dari lubang manapun. Min ayyi thukbin, min ayyi thakbin. Sesuatu yang keluar dari lubang manapun ini dapat membatalkan terhadap wudhu. Pengertian yang pertama pokoknya kubul ataupun dubur. Tapi Kiai Musonif menjelaskan sesuatu yang keluar dari jalan manapun, dari min ayyi jihatin, min ayyi thakbin, dari lubang mana saja, tidak harus kubul, tidak harus dubur, mengantisipasi pada sesuatu yang langka. Contoh, tidak semua orang itu mengalami nasib yang sama dengan kita. Artinya wonten niku tiyang sejak lahir niku dubure tertutup, memang dari sejak lahir. Atau sejak lahir ada seorang laki-laki atau perempuan yang kemaluannya itu lubangnya tertutup. Beda, namanya aslul khilqah, asal kedadiane ngoten. Lahir kok moro-moro, mohon maaf, kemaluannya tidak ada, tertutup. Yang dari belakang ataupun dari belakang, salah satunya itu tertutup. Tidak seberuntung kita. Kita normal, hukumnya kalau normal sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubul, dubur. Lek gak normal, berarti dari lubang manapun salah satu dari apabila salah satu dari kubul ataupun dubur itu tertutup. Misal keluar sesuatu al-kharij, misalnya dari perut kita. Beda kasus neka, wonten kasus tiang sumpet salah satu jalannya, jalan depan sumpet, berarti jalan kencing yang tersumbat. Maka ketika keluar sesuatu dari jalan lain, dari arah manapun kok keluar kencing,
berhubung sumpet jalan aslinya, maka sesuatu yang keluar tersebut dapat membatalkan terhadap wudunya. Oke. Oh tambah duburnya yang tertutup. Sejak lahir ada si fulan lahir dalam kondisi tanpa dubur. Akan tetapi ada lubang kecil di perut misalnya. Karena tertutup ada lubang kecil di perut, kemudian mengeluarkan sesuatu yang sama jenisnya, pada jenis lagi. Biasanya sekeluar dari dubur nih kah emas, nggih. Keluar kotoran, kasara, nggih, kotoran-kotoran, nggih, orang-orang buang air besar itu. Biasanya yang keluar itu, lah dari perut keluar itu benda yang sama jenisnya, tapi dari jalan yang berbeda karena tadi itu sejak lahir mengalami dubur yang tertutup. Bagaimana hukumnya? Walaupun tidak keluar dari dubur yang semestinya, tapi dari jalan lain, ini dapat merusak terhadap wudhu. Kalau nggak ada keterangan seperti ini, maka misalnya kalau boten menjelaskan seperti ini, maka akan menafikan kejadian-kejadian yang langka seperti itu. Oh, lek ono wong ngising teko wetenge yo apa? Wah. Padahal gak duwe dubur. Oh, enggak. Akhirnya menyimpulkan seperti itu. Oh, gak batal. Kan sing batal dari dubur ataupun kubul. Duburnya kan tertutup. Itu kan bukan dubur. Akan ada pemahaman seperti itu. Makanya Kiai Musain menjelaskan min ayyusubin, ketika idza kana ahaduhuma munsaddan insyidadan, ketika salah satu dari lobangnya ini tertutup dengan betul-betul tertutup kholqiyan kang bangsa kedadian, kholqiyan kang bangsa kedadian. Jadi tertutupnya memang pembawaan, bukan bikinan. Nah, mungkin lek sing tidak pembawaan wonten hukumnya ten ngisor. Wis. Itu kalau sesuatu yang keluar ini sama jenisnya. Dek teko weteng, teko pupu dari pokang dari pokang keluar kemih. Sementara kubul tertutup, keluar kemih, maka batal wudunya. Dari jalan belakang, dari pokangah, dari perut misalnya, perut karena hubungannya dengan lambung paling maka bagaimana? Batal wudunya. Kalau memang tertutup, dengan tertutupnya insyidad dan kholqiyan, tertutup betul-betul tertutup yang aslul khilqah, asal kedadian teko pangeran. Pon, tuh sama jenisnya. Terus permasalahan lagi, bagaimana ketika sesuatu yang keluar ini berbeda dengan sing biasane. Biasane sing dari jalan belakang itu keluar kotoran seperti halnya kotoran manusia biasa, dari jalan depan keluarnya air kencing dengan warna yang seperti biasanya kencing, dengan bau yang seperti biasa, hukumnya wis maklum. Kalau sekarang yang keluar ini sesuatu yang berbeda, contoh keluarnya ini keluar darah, warnanya darah, bagaimana? Tetap dapat membatalkan terhadap wudunya kalau memang salah satu dari jalannya ini tertutup. Kalau sesuatu yang keluar dari jalannya ini tertutup. Jadi wa kadza idza kana ghairu munasib liwahidin minhuma. Wa kadza ini cara menerjemahnya sebagaimana yang di awal hukumnya ini dapat membatalkan terhadap wudu, keluarnya sesuatu yang sama dan jenisnya dengan yang biasanya keluar pada adatnya, adat kebiasaan, adian, sesuatu yang nadir sifatnya, yang enggak munasib, yang enggak biasa pun, keluar darah pun, ini juga dapat membatalkan terhadap wudu.
Kenapa kok saya serinci ini? Karena nanti ada hukum tidak membatalkan tapi tetap najis. Ngerti lho. Kemudian apabila wa amma ingkana munasiban, ketika nanti itu sesuatu al-kharij yang keluar itu sama dengan seperti biasa, nah, sama dengan sesuatu yang seperti biasanya keluarnya itu. Al-kharij jenisnya yang keluar itu sama, akan tetapi samanya ini misalnya di perut ada lubang mengeluarkan kotoran tai misalnya, akan tetapi duburnya ini terbuka, ada duburnya ada, cuman ini mengeluarkan juga. Nih. Bagaimana kasusnya kalau keluar sesuatu dari jalan yang bukan semestinya, akan tetapi duburnya masih ada dan terbuka, baik kubul ataupun dubur, maka ini akan dapat membatalkan, maka keluarnya sesuatu tadi tidak menyebabkan batalnya wudhu atau tidak merusak wudhu, akan tetapi hukumnya tetap najis, harus disucikan. Harus disucikan karena keluarnya sesuatu itu tadi dengan posisi dubur ataupun kubul itu dalam posisi yang terbuka. Kemudian pun berarti bisa difahami, ada orang kasus yang pertama tadi tidak memiliki salah satu atau salah satu kubul ataupun duburnya tertutup, keluarnya walaupun sama jenis atau tidak, ini dapat membatalkan karena ini menjadi pengganti dari itu jalan lain. Ada kasus lagi yang kedua, walaupun sama jenisnya akan tetapi ini jalur berbeda, kena luka, awalnya kena luka bolong, ada penyakit namanya fistula, bolong dan lain sebagainya, sementara duburnya juga masih terbuka dan berfungsi, cuman mengeluarkan. Bagaimana sing metu teko lambung, yang keluar dari lambung itu tidak membatalkan, akan tetapi di sana hukumnya tetap najis yang perlu disucikan. Nah, karena tidak keluar dari sabila ini, min ahadis sabila ini, karena sabila ininya masih berfungsi dengan baik. Kemudian niku kalau yang pertama tadi ada tertutupnya asli teko pangeran, nah, bawaan lahir. Wonten kasus ketika tertutupnya wa amma ingkana ahaduhuma, anapun utawi anapun lamun ono opo ahaduma salah sijine ahadus sabilain iku munsadan buntu jida dan kelawan buntu temenan ahadon anyar teko. Lah permasalahan sing terakhir, sarang kalau tertutupnya salah satu dari kubul ataupun dubur, buri atau bejalan saya ada, ini tertutupnya itu aridi, bukan aslul hilqah, bukan asale kedadian sejak lahir, maka wudhunya batal. Bukan sejak lahir, bukan sejak lahir. Misal karena dokter, kan beda. Kadang dokter, wah ini dubur
dubur sampean ini tidak berfungsi, sampean tidak bisa mengeluh BAB lewat ini, maka saya buatkan lubang lain, nggih. Saya buat lubang lain di perut sampean sebagai jalan pengganti dari dubur. Kan berarti duburnya tadi tersumbatnya, tertutupnya itu kan sejak lahir tapi buatan. Bagaimana hukumnya? Wudunya batal. Wudunya batal. Ini kalau tadi wes kawenane pangeran, kalau ini tidak, wudunya batal. Wudunya batal. Dengan rincian apabila sesuatu yang keluar itu lubangnya dekat dengan lambung, qoribatun fala buddha ini kan hukumnya wajib, dengan catatan subbah lubang itu qoribatun minal maidah, dekat dengan perut, di area perut, di area lambung. Maidah itu lambung. Fa in kana fi rijlihi au nahwiya, kalau misalnya jauh dari lambung lubangnya itu jauh dari lambung, misalnya di kaki atau di tangan misalnya, maka hukumnya tidak sampai membatalkan karena dianggap terlalu jauh kalau dikatakan itu sebagai pengganti daripada dubur. Sebagai pengganti daripada dubur. Pun niku penjelasan rincian terkait masalah jalan. Makanya yang pertama suatu yang membatalkan wudhu niki, yang pertama keluarnya sesuatu dari dua jalan, salah satu dua jalan, baik kubul ataupun dubur. Dari jalan yada, dari jalan budih mengeluarkan sesuatu, ini batal. Walaupun itu dalam bentuk hewan koyok cacing kremi, cacing kremi moro-moro metu, batal. Pokoknya satu, keluar emas yo batal, keluar perak yo batal, keluar ali-ali sembarang batal. Nengah menurut keterangan di sini. Dilanjutkan rihun, rihun, keluarnya angin. Yang pertama keluarnya sesuatu dari dua jalan, salah satu dua jalan, depan ataupun belakang, sesuatu yang berupa semisal angin atau entut, metuntut, baik anginnya tersebut seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Rasulullah itu sabdanya, dalam sabda beliau ada fusaun auduratun. Dalam hadisnya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ada dua jenis kentut yang dijelaskan langsung oleh Rasulullah, fusa dan durot. Kalau fusa ini jenis angin atau kentut yang keluar dari dubur itu dengan tanpa suara. Kalau durotun ini adalah kentut yang ada bunyinya. Kok sedetail itu loh, soalnya Kanjeng Nabi yang menjelaskan seperti itu, seperti halnya yang ditanyakan oleh Abi Hurairah kepada Rasulullah tentang hadis terkait masalah rih, angin yang keluar dari dubur. Disabdakan oleh beliau fusaun au durotun. Rih itu ada dua macam, fusa dan durotun, ada yang berbunyi ada yang tidak. Rawahul Bukhari. Fusa itu apa?
qala fil misbah al-fusa rihun yahruju bi ghairi sautin. Kentut atau angin yang keluar bi ghairi sautin, tanpa adanya suara. Nah, itu penjelasannya. Kalau durotun yang suara. Jadi berbunyi atau tidak ini tetap membatalkan. Lek angin au ghairuhu utawa liyane rih, au ghairuhu utawa liyane rih, sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan, baik berupa angin atau selainnya. Berarti selainnya ainan, baik secara ainiyah ada bendanya, karena al khairiju ainan, ada zatnya, aurihan tohiron au najisan. Misalnya yang keluar itu sesuatu sing benda cair, benda padat, benda suci sekalipun. Misal ada misalnya sing asalnya benda suci, kena makan, kemudian keluar dari jalan belakang. Lah, itu juga membatalkan terhadap misalnya emas, anting, kena ngelek, akhirnya keluar. Yang asalnya benda suci menjadi najis, dan itu bisa disucikan kembali itu. Nggih. Bisa membatalkan apa itu? Ya batal. Wudunya batal itu. Walaupun yang keluar dari perkara yang tohiron au najisan, atau barang sing najis. Jafan, baik kering ataupun enggak kering. Sesuatu yang keluar itu bendanya kering, klitik dia, yang keluar napa, uang receh misalnya. Ataupun sesuatu yang basah, mu'tadan kabaulin, sesuatu sing umum keluarnya. Kalau jalan depan keluarnya kencing, sing biasanya air kencing seperti itu. Kalau jalan belakang biasanya keluarnya ya kotoran. Yang mu'tadah, yang seperti biasanya, adian ataupun tidak, tetap membatalkan. Misalnya dari jalan depan keluar pertalit, betul-betul pertalit, sabak ke bensin, sabak ke sepeda motor, bisa jalan sepeda motornya, misal. Apa iki? Pertalit, keluar pertalit. Atau keluar kopi, ya betul-betul kopi, barang longko. Nah, tetap membatalkan. Jangan dikira loh, iki metu seprit, iki gak batal. Oh, tidak, tetap batal. Yes. Kemudian dari jalan belakang juga seperti yang saya jelaskan tadi, darah dan lain sebagainya. Baik kadudin, ya, set sekalipun, benda yang hidup, ketika keluar roksaha, di sini keluar ada set, ada cacing kremi yang kepalanya keluar, gak keluar total misalnya, ada set dari dubur kita kok kepalanya saja keluar, itu sudah dianggap keluarnya sesuatu. Gitu. Wa in rojaat, walaupun wis ono cacing metu dari dubur, kemudian rojaat kembali lagi daudahnya tersebut. Sing asalnya kan ada cacing kremi, akhrojat metu, cacing kremi ini metu, ndak sih. Mari ngono rojaat kembali lagi, tetap hukumnya itu membatalkan. Wes. Kecuali mani. Mani itu hukumnya suci. Hukumnya suci. Banyak itu dalilnya, hadisnya juga banyak. Itu yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalan, ini adalah hal-hal yang merupakan bisa merusak terhadap wudhu. Saya nomor 2, karena gelap dempak, zawalul akli
Asani utai kang kaping pindho iku zawal akli ilange akal binaumin kelawan sebab turu. Au ghairihi utawa liyane naum. Illa naqaidin angin turune wong kang lungguh mumakinin kang netepe makadau panggonane qaid. Minal ardi saking bumi. Yang pertama sudah selesai. Yang kedua adalah sesuatu yang dapat membatalkan terhadap wudu adalah zawalul akli, ilange akal. Akal hilang. Binaumin, baik hilangnya akal tersebut disebabkan karena tertidur, tedung dalam kondisi tangi ya kodotan akale normal. Tapi manusia ini kan dalam kondisi tidur diakui atau tidak, selain anbiya, selain para nabi, akalnya langsung izalah, langsung hilang akalnya. Izalatul akli, zawalul akli, hilang seketika akalnya. Lek turu, betul-betul turu. Bida bengdung metedung, okay? Bedoreng tendung, bedung metedung. Akalnya hilang. Maka bagaimana? Batal wudunya. Au ghairihi, atau selainnya naum. Orang hilang akalnya itu tidak hanya gara-gara tidur. Bisa saja orang hilang akalnya itu gara-gara kamajnunin au ghairihi, kamajnunin, seperti hanya orang gila. Orang gila. Orang gila akalnya hilang. Akalnya hilang. Maka ketika walaupun orang itu aslinya waras mang, beda orang beres, awal andi wudu, moro gila dadaan, gila dadaan, ono informasi, ate budal nang masjid dua wudu, moro ono sing nyusul anake, Pak, sampean anu Pak oleh hadiah apa? Mobil Avanza, jeng orang lok ning mobil Avanza kaget tagoyur, hilangnya akalnya hilang, nyebut Avanza wah, gila ya. Secara otomatis hilangnya akal yang menimpa pada orang tersebut menjadi sesuatu yang merusak wudunya, merusak wudunya. Wakadha, begitu juga orang majnun, orang sing karena kerasukan, nggih, majnun, majnun maknane kelebonan jin salah satunya, nggih. Edan ada sing zawalul akli, memang akalnya stres, ada yang tidak karena kerasukan makhluk lain. Nah, makhluk lain, karena manusia itu hidup berdampingan dengan yang namanya jin. Bukan iblis tapi jin masuk. Apapun itu yang masuk. Lah, maka ini dapat menghilangkan terhadap akal. Terus kecuali kalau tadi tidur illa nauma qaidin mumakkinin maq'adahu, hilangnya akal disebabkan tidur, akan tetapi kecuali tidurnya orang yang menetapkan, ya orang yang duduk yang menetapkan posisi duduknya pada bumi, menetapkan pantatnya pada bumi. Nah, jadi wonten mutawade orang yang berwudu, dia tidak punya hadas, iktikaf di masjid, wis niat nawaitul iktikaf fi hadzal masjid misalnya. Iktikaf.
tapi karena capek ketiduran. Ketiduran apa? Motone merem. Matanya langsung memejamkan mata. Memejamkan mata seketika. Ketika memejamkan mata, tertidur, akalnya hilang. Akan tetapi dengan posisinya yang tetap, dia menetapkan posisi duduknya. Gak sampai miring, nganan, ngiri, maju seperti ini. Nah, jadi menetapkan posisinya, gak obah-obah. Koyok Sunan Kalijogo, Jogo Kali, gak obah-obah. Nah, itu pakun. Jadi ketika berubah, maka batal wudhunya. Oke, batal wudhunya. Kenapa meseneka? Karena Kanjeng Nabi adabu, dawe Kanjeng Nabi. Jadi al-ainani, kedua mata ini merupakan tali daripada jalan belakang. Wika, wika. Jadi kendali. Ketika mata terpejam, maka tali kolongannya dubur niku terbuka. Oke. Langsung ngowos nih. Pah tedung sampean selonjoran tedung-tedung melumah dan sebagainya. Ketika memejamkan mata walau lahdotan, wes itu alamat. Biasanya wes ngowos tanpa terasa. Enggak sadar, Pak. Aku koyo gak ngentut loh. Bukan koyo sakingnya gak sadar ketika mata. Loh, bagaimana nauma qaidin ini? Nauma qaidin itu tidurnya orang yang duduk, maka posisinya tetap, Pak. Tidak berubah. Posisi kolongan ini berdasarkan istiqro, Pak. Istiqro itu penelitian para ulama. Jadi ulama itu dalam berijtihad itu melakukan penelitian. Seperti hanya kolongannya dubur. Ketika orang itu menetapkan pantatnya dan tidak berubah, maka tidak sampai membatalkan terhadap wudhu karena posisinya panjat. Walaupun matanya terpejam. Nah, walaupun matanya, ketika geser, di sanalah letak batalnya. Obah, makanya harus mumakin mak'adahu, menetapkan pantatnya. Makanya lek turu di masjid ketiduran, lek posisinya tetap, utawa takon nangkonnya, aku mang turune ya apa? Takutnya berubah seperti ini setelah lama-lama gak kerasa pas duduk kembali baru bangun. Jadi rumongsone ya saya pancet aja. Padahal tadi kalau dilihat di CCTV dia goleng-goleng misalnya. Goleng-goleng. Maka batolat wudhu. Wudhunya batal kalau seperti itu. Kalau menetapkan pantatnya, maka tidak sampai membatalkan terhadap wudhu. Yang nomor 3, nawaqidul wudhu yang nomor 3 adalah as-salisu utawi kang kaping 3 iku iltiqa'u basyaratai rajulin wa mra'atin, tetemune kulit loro ne wong lanang wa mra'atin lan wong wadon kabira ini kang gedhe karone ajnabiyya ini kang liya karone min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Yang nomor 3 batalnya wudhu adalah bertemunya dua kulit laki-laki kabiro ini yang dewasa keduanya, nggih, dewasa keduanya. Nanti saya rinci ini. Yang dewasa keduanya, bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah sama-sama dewasa, ajnabiyah ini yang tidak ada hubungan famili atau mahram, li adamil mahromiyah. Ya. Min ghahirin tanpa adanya penghalang. Ya. Berwes niku. Bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan kabir nih, sing gede kan nih. Seneka rinci di ulama. Ada anak itu kategori mumayyiz atau tamyiz. Ada seseorang itu dikatakan balek ataupun mukallaf. Nggih. Nggih. Mon mukallaf catatannya harus 2. Mukallaf ini orang dikatakan mukallaf apabila memenuhi 2 syarat, dia berakal,
dia sudah balik. Balik dan berakal berarti mukallaf. Ada lagi kategori yang kedua di bawahnya mukallaf, balik. Balik niki catatannya berbeda laki-laki dan perempuan. Catatan pertama, laki-laki dan perempuan yang belum, kalau laki-laki belum mengeluarkan mani atau belum pernah mimpi basah, laki-laki ataupun perempuan. Kalau perempuan saja tidak pernah, belum haid sama sekali, maka di sana baliknya menunggu usianya sampai umur 15 tahun. Wakilah ada yang menjelaskan sampai 17 tahun. Gitu loh. 17 tahun. Itu sampai 15 tahun. Itu hukum balik. Kalau di usia 9 tahun ataupun 9 tahun kurang 14 hari, maka si perempuan tersebut kok keluar darah misalnya, masuk alamatul buluk. Alamatul buluk. Sudah balik gitu. Di bawahnya lagi ada tamyiz. Tamyiz itu pokoknya arek-arek iso mangan dhewe, iso ngombe dhewe, iso cewok dhewe, bisa membedakan iki panganan, iki kerikil, gak bisa dipangan, itu tamyiz. Loh, anak saya nggak balik-balik berarti hanya tamyiz. Oh iya, tamyiz. Bagaimana sholatnya? Anak saya harus pintar sholat, sholatnya sempurna, sholatnya sah. Iya, pahalanya untuk orang tuanya. Gitu loh. Karena dia belum balik. Karena dia belum mukallaf. Nggih. Ketika masih tamyiz walaupun sudah besar, itu masih untuk orang tuanya. Wudunya sempurna. Sampurna wudu enggi genjen reng tuana. Sholat sampurna reng tuana. Puasanya sempurna untuk orang tuanya. Ketika tidak melakukan misalnya, ya tidak ada apa-apa karena dia tidak memiliki kewajiban. Tapi lewes tahu mimpi basah, wes maka wajib. Dia sendiri sudah mendapatkan kewajiban itu. Sudah masuk alamatul bulugh, nggih khurujul mani awil ihtilam. Mimpi basah. Nah, bagaimana kasus yang kedua, yang ketiga batalnya wudhu, saya nomor telok engki kadintoh bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan. Ini ada dua orang, laki-laki dan perempuan, prakteknya tersentuh secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kedua-duanya kalau ini sama-sama balik, maka keduanya wudhunya batal, disengaja atau tidak. Yang disentuh ataupun yang tersentuh sama-sama batal. Pon. Sekarang ada kasus, ada anak kecil, laki-laki dewasa salaman sama anak kecil yang belum balik. Salaman, ya apa? Bukan mahram, bukan. Dia adalah ajnabi orang lain. Salaman gak apa-apa, gak batal. Karena apa? Dia belum balik. Orang nyahwati, li adami syahwat. Orang nyahwati karena usianya masih kecil. Normalnya anak itu umur 7 tahun, yo tingginya sekian. Sekarang membahas sesuatu sing longko. Ada orang dewasa, laki-laki dewasa bertemu salaman bersentuhan dengan anak yang masih usianya dini kelas 1 SD, tapi hormonnya sangat subur, bongsor, jurbuh, tegih. Badan anak SD nih kak, SD nih kelas berapa? Kelas 1, umurnya berapa? 7 tahun, tapi tegih, radin, mapan. Loh iya, ciri-cirinya bagaimana? Yus koyok perawan. Bagaimana salaman? Salaman bersentuhannya kulit orang laki-laki tadi dapat membatalkan karena nyahwati. Nah, membatalkan itu bagi si lamis yang menyentuh. Kalau yang disentuh anak itu belum balik, tidak ada hukum bagi anak tersebut karena dia belum masuk kategori alamatul buluk. Kalau anaknya yes,
ki gendeng, tidak ada hukum bagi anaknya. Tapi orang yang menyentuh karena dia adalah ajnabi, maka batal wudunya. Harus wudu kembali. Rusak wudunya itu. Atau dibalik, anak laki-laki, anak-anak laki ini semakin tidak normal. Siklus umurnya sudah tidak stabil lagi. Karena pengaruh HP, si cilik wis menor dan lain sebagainya. Sing lanang nggih ngoten. Masih usianya masih tetap gayanya gaya raja. Kadang ada syahwat, ada keinginan condonge hati wong lanang nang wong arek wedok sing sik cilik. Begitu juga kalau dibalik orang perempuan yang sudah dewasa kadang seneng ten lari sing usianya masih tamyiz, belum balik. Nah, bagaimana? Itu merusak terhadap wudu. Karena menimbulkan itu. Faktor anak-anak semakin seneka. Gara-gara HP ini bisa merubah. Ketok ganteng, ketok gagah dan macam-macam. Nah, lah, kalau bersentuhannya tadi itu dengan lain jenis yang bukan mahramnya dengan tanpa adanya penghalang. Mun beda penghalang punten Pak. Senggolan nang pasar ketika pakai baju. Senggolan setengah kaosan tungana. Karena tidak secara langsung. Bagaimana? Ketika ada penghalang, wudunya tidak batal. Lek secara langsung batal. Tidak ada penghalang. Batal. Ajnabiyah ini siapa ajnabi itu? Orang lain, bukan anaknya, bukan saudara perempuannya, bukan mertuanya, bukan istri ayahnya. Nggih. Mon baban kan orang laki. Berarti beni matwah bini nggih. Bini ne bapak misalnya andi bapak bini ne telok nggih. Kan beda orang laki, orang gagah, orang perkasane kah tak cukup situ. Bini ne telok. A B C. Embong A. Saya dilahirkan dari istri ayah saya yang pertama. Berarti istri ayah saya yang kedua, yang ketiga, ketika saya salaman tetap tidak membatalkan karena dia istri ayah saya, berarti ibu saya. Karena dia sudah diwati, dijima oleh bapak saya. Nah, maka hukumnya apa? Dia adalah ibu saya, dia adalah mahram saya. Mahram nikah artinya lagi haram dinikah. Saya kocak, apa sih mahram? Beni muhrim. Muhrim nikah orang seihram artinya. Kelero mon VTV bukan muhrim ya, orang seihram artinya. Mon mahram orang haram dinikah. Oke. Mbok mon reng laki iki kembok babini binine bapak selain ya tak oleh karena tidak boleh menikah. Keharamannya alat takbid muabbad selamanya. Dia menjadi mahram haram dinikah selamanya. Saudara perempuan, adik, kakak sama, saudara rodok sama, ibu rodok yang pernah menyusui kita, aneka juga haram dinikahi, embok selamanya, anang tretan selamanya. Mon mertua perempuan kita, bagaimana? Embok selamanya. Kita wudu kita tidak batal alat takbid muabbad selamanya. Mon istri mertua sing bukan melahirkan istri kita, yang lainnya itu bukan mahram. Punya mertua, istrinya banyak, itu bukan mahram. Yang mahram itu yang istri mertua yang melahirkan istri kita. Nah, seneka. Embong bini asli, neka mahram, mertua asli. Mon istri mertua kita, istrinya panjen bodoh, dong legi bodoh, bening gitu. Nah, bojone mertua sanes. Nah, maka itu bukan mahram, bersentuhan tetap batal. Sama ipar haram dinikah, batal bersentuhan. Karena mahramiyahnya bi ghairi ta'bid, ghairu mu'abbad, tidak selamanya. Coro bojone ku ninggal mati utawa pisahan ngawin bojone nikah sama, Masya Allah, nikah sama iparnya itu diperbolehkan. Karena keharamannya itu ketika masih menikah ada hubungan dengan saudaranya.
Nah, lek mati atau nggak apa-apa dinikahi. Nah, bersentuhan batal. Nah, lapor kok bojo dewe bersentuhan batal ya karena dia adalah orang lain. Orang lain makanya batal. Lek sing gak batal, ya wong tua itu gak batal, haram dinikah. Adik lah, nikah. Pon. Terus yang nomor 4, menyentuh kemaluan depan ataupun kolongannya bunderane dubur, nyeding dengan epe-epe ini. Menyentuh batal, menyentuh kemaluannya manusia anak Adam itu batal. Lek sapi, maka lek ku teku Mekah ding ajam ding sape bukan anak Adam itu. Wah, nelok batal. Oke. Isa nggih. Nggih, muga-muga manfaat. Mudah-mudahan pengajian pada malam hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita kaji pada malam hari ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.